Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Ya, di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Seven of Wands. 7 tongkat muncul. Hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka. Ya. Mohon maaf, terlihat secara visualisasi memang sangat nyata. Oke. Kartu ini menggambarkan bahwasanya kamu lagi terbelenggu. Ya kan? Dengan beberapa masalah, ujian dan tantangan, teman-teman. Ya oke, mungkin nggak semua sih. Tetapi memang cukup terlihat pula kamu sedang berupaya berusaha untuk keluar dari zona tersebut. Ketika mungkin masalah demi masalah selalu terjadi dan nggak ada hentinya, ya memang cukup terlihat ada sebuah beban dan tekanan yang sangat begitu besar, teman-teman. Tentunya berharap agar semuanya bisa segera terselesaikan dengan baik pula, gitu ya. Nah, terlepas dari apapun masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Scorpio. Oke, kita akan lihat dalam pekan ini teman-teman, apakah bakal ada peluang, bakal ada sebuah potensi, masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu akan selesai tuntas, ya. Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya The Moon. The Moon muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran. Melihat dari energi ini berarti kan memang masalah yang kamu hadapi sangat-sangat benar-benar rumit, teman-teman. Ya, sangat berat. Sehingga menimbulkan sebuah ketakutan di dalam diri kamu. Kalau masalah yang terjadi ini nggak selesai, ya bisa saja. Ya kan? Kamu bakal bakal kehilangan segala sesuatunya. Contoh seperti ini. Ketika masalah yang kamu hadapi ini adalah berupa bisnis ataupun usaha nih, teman-teman. Ya kan? Ada potensi bahwasanya mungkin saja kamu punya hutang di bank ataupun di tempat lain. Ya. Dan kemudian karena masalah bisnis dan usaha kamu yang tidak berkembang, ya. Dan mungkin hutang piutang di situ tidak terbayarkan. Tentu dong, ada beberapa aset yang bakal mungkin saja akan disita oleh pihak bank dan lain. Nah, ini mungkin menjadi salah satu contoh. Ya kan? Belum lagi di dalam hal-hal yang lain. Ya memang pada intinya sih sebenarnya ada kaitannya, selalu saja ada kaitannya dengan yang namanya keuangan, teman-teman. Ya, endingnya sih seperti itu. Ya, dan bahkan nggak menutup kemungkinan masalah yang terjadi ini juga terkait dengan hal-hal yang lain. Entah itu mengenai tentang asmara, kesehatan ya. Oke deh, kita kembali lagi terhadap energi kamu nanti dalam pekan ini. Ya, apakah berpeluang berpotensi akan segera selesai tuntas gitu ya teman-teman. Aku punya 9 of Swords.
Sepertinya memang sangat begitu berat. Bukan berarti nggak mungkin ya. Nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Ya kan? Tetapi memang situasi dan kondisinya itu benar-benar lagi nggak memungkinkan banget. Kamu dituntut untuk lebih bersabar kali ini teman-teman. Ya, Tuhan nggak tahu sih benar-benar menguji kamu banget. Ya kan? Dengan ujian yang bertubi-tubi. Dan kalau berbicara masalah kesehatan juga ada masalah. Ya, dan masalah-masalah yang kamu hadapi ini, teman-teman, sesuatu hal yang mungkin bakal membuat kamu shock adalah ketika kamu menyadari bahwasanya memang selama ini ada kaitannya loh. Masalah-masalah yang kamu hadapi ini ada kaitannya dengan orang-orang yang selama ini mungkin saja, teman-teman, berkonflik ataupun iri dengki tidak suka terhadap kehidupan kamu. Mereka tuh benci, sehingga ada indikasi ya, indikasi di sini teman-teman. Eh, Permasalahan itu diakibatkan oleh mereka, ya, entah karena mereka suka memfitnah, mengadu domba, kemudian entah mereka mungkin mengirimkan magic dan guna-guna. Ya mungkin itulah sebuah beberapa potensi mungkin selama ini memang menjadi masalah di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Dan aku punya Four of Cups. 4 cangkir ya. Ada peluang, kamu nggak usah khawatir. Dalam pekan ini bakal ada peluang, teman-teman. Ada peluang untuk memperbaiki segala sesuatunya. Ada kesempatan yang bagus. Momen yang bagus kamu akan memperoleh itu. Ketika apa, teman-teman? Ya ketika memang kamu dalam fase yang benar-benar sudah berpasrah banget, ya kan? Mungkin kamu sudah berputus asa banget. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, ini mungkin saja sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu ataupun mungkin tadi, ya kan? Kamu masih terus berupaya, berusaha gitu loh, walaupun memang selama ini kehidupan kamu tuh penuh dengan masalah, tetapi sisi positifnya adalah kamu tetap mau terus berjuang, teman-teman, mengupayakan. Nah, ya mungkin pada akhirnya ini yang akan kamu peroleh. Oke, seperti itu. Next, poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Wow, aku punya desan. Desan muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi rezeki ataupun keuangan ya teman-teman Scorpio. Untuk masalah keuangan, tentu secara visualisasi ini kartu yang sangat istimewa, ya kan? Kenapa? Karena disinilah sebuah kebahagiaan kehidupan yang akan penuh dengan kebahagiaan gitu sih. Mungkin saja penuh dengan kesuksesan, keberhasilan. Nah, jelas dong kalau sukses berhasil itu artinya apa? Ya pasti rezekinya lagi lancar-lancarnya. Nah, ternyata benar. Aku punya 4 tongkat. 4 tongkat ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberhasilan besar kamu ya teman-teman. 4 pilar yang menggambarkan tentang bagaimana sih pada akhirnya perjuangan kamu selama ini gak sia-sia. Ataupun mungkin ini adalah hasil akhir nih dari poin pertama tadi yang memang banyak ujian. Pada akhirnya ya ketika ada peluang tadi yang akan datang ya teman-teman. Kesempatan kamu yang bakal kamu peroleh. Ya, sehingga keuangan kamu akan kembali stabil dan bahkan yang nggak menutup kemungkinan berlimpah ruah. Ya kan? Tanda-tanda kehidupan kamu bakal berjaya di pekan ini ataupun mungkin di bulan Juli ini cukup terlihat kok, teman-teman. Nah, apalagi dari kartu ini, ada Fake of Cups. Sebagai energi penutup, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaiannya. Jadi penaklukan di dalam sebuah tantangan-tantangan yang mungkin selama ini terjadi, ya, artinya mungkin meliputi kerja keras kamu, ikhtiar kamu, doa kamu, ya kan teman-teman. Yaitu upaya-upayanya sih, ya kan. Jadi wajar lah, ya kan. Pada akhirnya memang berkat kerja keras kamu, teman-teman, ini akan membuat kondisi keuangan kamu bakal lebih baik, berlimpah. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Wow, aku punya The Lovers. Kemudian aku punya King of Swords. Dan aku punya The Chariot. Berbicara masalah kehidupan asmara rumah tangga ya.
Jadi dari ketiga kartu ini sebenarnya teman-teman ya energinya sangat positif sih, ya kan? Cukup selaras, sangat selaras sih sebenarnya, harmonis, ya kan? Hanya saja memang namanya manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Berkomitmen, ya kan? Hanya saja terkadang ego yang tidak dapat bisa terkontrol dengan baik, teman-teman. Jadi harus lebih banyak belajar dari beberapa kesalahan yang telah terjadi, ya kan? Beberapa hal yang telah terjadi, teman-teman, itu harus menjadikan segala sesuatunya ya bisa menjadi lebih dewasa, itu aja sih. Oke, jadi sekali untuk yang lain-lain aku lihat bagus. Masalah rezeki juga bagus ya. Ada ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Queen of Cups, Page of Pentacles, dan aku punya Four of Pentacles. Nah, melihat tentang bagaimana sih energi hubungan berpacaran kamu, teman-teman. Jadi dari ketiga kartu ini, sebenarnya sih, apa ya, aku merasakan bahwasannya hubungan kamu sudah cukup lama. Ya kan, hubungan kamu sudah cukup lama nih. Jangan sampai ketika hubungan yang kamu jalani sudah cukup lama dan tidak ada kepastian, ya, ini akan membuat dia ngerasa jenuh, teman-teman, karena tidak ada sebuah kepastian, tidak ada sebuah komitmen yang bakal bagaimana nih ke depan gitu kan kelanjutannya. Mungkin sudah ada perencanaan, tetapi kalau kesannya eh, nggak ada pembuktiannya juga, pengorbanannya juga ya teman-teman, aku rasa ini yang akan membuat dia bakal pergi deh. Ataupun mungkin kebalikannya, tergantung ya dari penangkapan energi kamu. Tetapi memang yang jelas berharap banget gitu ya kan hubungannya bisa langgeng dan berharap banget agar hubungannya bisa ke jenjang yang lebih serius. Nah, pada fase ini sih ya kalau dikatakan harus lebih bersabar ya penting juga. Tetapi kalau sabarnya ini teman-teman tidak ada tujuan untuk bagaimana ke depan ya tentu ujung-ujungnya pasti bakal ada sebuah apa ya teman-teman ya bakal ada yang mundur gitu loh. Karena apa itu tadi nggak ada niat mungkin ya kan ingin benar-benar serius seperti itu sih. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Fool, ada Temperance, dan aku punya Five of Swords. Nah, untuk teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo dan single, jadi memang dari ketiga kartu ini, ya, apa ya teman-teman, bakal ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani. Namun di sini kamu wajib hati-hati dan waspada nih, ya kan? Ini yang menjadi permasalahan nanti hanyalah masalah kehidupan asmara sih. Sepertinya memang ada energi yang saat ini ataupun selama ini selalu memantau kamu teman-teman. Dan energi ini nggak baik untuk kamu, ya kan? Dia toksik, manipulatif, ya kan ingin manfaatin kamu. Nah, kenapa? Oke, di satu sisi di sini aku punya temperance. Jadi masalah rezeki bagus nanti, ya kan? Rezeki kamu bakal berlimpah. Mungkin kamu bakal jadi orang sukses. Amin ya. Jadi ketika lagi banyak duit, sukses ya kan? Disitulah akan ada seseorang yang memang selama ini selalu memantau kamu, teman-teman. Ya, jadi kudu hati-hati, ya kan? Dan di sini juga nanti bakal ada yang memperingatkan kamu, entah itu teman dekat kamu ataupun mungkin keluarga kamu yang mungkin apa yang memperingatkan kamu untuk jangan dekat dengan dia. Nah, itu ya. Jadi untuk masalah kehidupan asmara masih hati-hati ya teman-teman, jangan buru-buru. Tapi untuk masalah rezeki insya Allah bakal bagus. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Magician, ada 8 cangkir, dan aku punya Ratu Tongkat. Melihat tentang bagaimana energinya ya teman-teman. Ketika masih nggak terlalu yakin, ya kan, jangan terburu-buru banget deh untuk mengambil sebuah keputusan teman-teman, ya kan. Apalagi ketika selama ini ataupun beberapa record hubungan asmara kamu juga nggak terlalu baik, selalu dikecewakan di sini, selalu dimanfaatin, ya kan. Jadi memang di sini pesan semesta adalah kamu wajib berhati-hati gitu loh. Meskipun memang terlihat baik di depan gitu ya teman-teman. Jadi memang harus butuh proses banget
untuk lebih kenal lebih dalam lah teman-teman. Ya, jangan sampai ketika terburu-buru, ternyata ketika berpacaran nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Tentu dong kamu yang bakal nyesel nanti ya. Oke, next. 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Aku punya tanggal 16, tanggal 1, tanggal 10, tanggal 7, oke, tanggal 3, 17, tanggal 5, 6, 28, 12, 22, dan tanggal 8. Oke, demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.